biarlah manis kau dengar Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami ada ya Tuhan. selama aku hidup. Ya Allahku, Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan. Oh Tuhan,
sambut firman-Mu Tuhan. Ya, Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap kami layak menerima yang terbaik dari Engkau. haleluya. Berfirmanlah Ya, kepada setiap kami saat ini Tuhan. ya, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini dalam Yesaya pasalnya yang ke-30. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca ayatnya yang ke-15. Ya, ayatnya yang ke-15, saya undang saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita baca dalam Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Silakan duduk. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini dari ayat yang pertama dan sampai seterusnya, ya, dari topik bacaan ini, dari cetak tebal di atas pasal 30 itu dikatakan bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ya, jadi dikatakan bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini, yaitu Tuhan satu-satunya penolong kita. Ya, Tuhan satu-satunya penolong kita. Kenapa di dalam Yesaya ini dikisahkan kembali, dalam Yesaya 30 ini dikisahkan kembali, ini ternyata ada latar belakangnya. Kalau saudara perhatikan di dalam 2 Raja-Raja, ternyata saat itu Yehuda sudah mulai mencari pertolongan kepada Mesir. Ya, jadi Yehuda ini sudah mulai mencari pertolongan kepada Mesir. Kita lihat saudara, kasih pembatas Yesaya 30 ini, dan kita lihat bersama di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, kita akan baca bersama-sama pada ayatnya yang ke-13. Jadi 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Kita baca ya, saudara perhatikan baik-baik supaya kita tahu latar belakangnya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Yehezkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima kepada istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat seluruh kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana,
dan Sebna panitra negara, serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Saudara perhatikan baik-baik. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Saudara, sampai di situ, saudara perhatikan baik-baik. Raja Hizkia ini melakukan kesalahan yang double. Ketika dia dikepung, dia mulai berkata kepada Raja Asyur, apa yang engkau bebankan kepada aku? Ya, apa yang engkau bebankan kepada aku? Ayo, aku akan tunduk kepada kamu. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Hizkia ini dia mulai mencari pertolongan, dia mencari kekuatan. Tapi ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan itu sebenarnya kekuatan yang lemah. Dia mencari kekuatan itu kekuatan yang sangat lemah. Karena dikatakan sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir. Ketika Yehuda ini, ketika Raja Hizkia, Raja Yehuda ini mulai mencari pertolongan kepada Mesir, sebenarnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah satu pertolongan yang tidak ada dasarnya, kekuatannya. Kadang-kala kan kita seperti itu, saudaraku. Kita mencari kekuatan, kita mulai mencari hal-hal yang mau dapat menolong kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan kembali dalam Yesaya, kita kembali dalam Yesaya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu di situ Yesaya menjelaskan bahwa rancangan yang dibuat itu bukan daripada Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat pertama dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan satu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudaraku, pernah dijelaskan bahwa tidak selamanya pergi ke Mesir itu salah. Ya, tidak selamanya pergi ke Mesir itu salah. Karena sewaktu Yesus semasih bayi diperintahkan kepada Yusuf untuk bawa, menghindar dari Herodes, dibawa ke Mesir. Jadi tidak selamanya pergi ke Mesir itu salah. Tetapi apakah itu kehendak, itu perintah dari Tuhan atau keputusan kita sendiri? Ini yang menentukan. Jadi dalam hal apapun, kalau kita lakukan dan itu karena perintah Tuhan, itu sesuai dengan firman Tuhan, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dan itu dengan keputusan-keputusan kita tanpa bertanya Tuhan, sebab di sini dikatakan, saudara, kalau saudara lihat pada Yesaya 30 ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku
untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara, apapun yang ada pada kita, apapun yang kita jalani hari-hari ini, kalau ada di dalam kehendak Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Asalkan benar-benar kita yakin bahwa Tuhan, Engkau yang bawa aku. Tuhan, Engkau yang percayakan aku. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Mungkin manusia mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan akan buat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca tadi, pada ayatnya yang ke-15 dari Yesaya 30. Di situ langsung saudara dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ternyata di dalam kepanikan, saudara, siapa sih yang gak panik seperti itu? Diserang, ya, direbut semuanya. Karena tadi dikatakan dalam 2 Raja-Raja 18, saudara, dikatakan bahwa Yehuda itu direbut. Ya, Yehuda itu direbut. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubun negeri Yehuda, lalu merebutnya. Nah, ini panik. Ya, panik. Jadi ketika direbut seperti itu, langsung cepat-cepat cari keputusan, cari bagaimana jalan keluarnya ya. Ternyata keputusan yang diambil oleh raja itu salah di hadapan Tuhan. Saudara, diserahkan semuanya. Sampai apa-apa semua segala sesuatu yang ada di rumah Tuhan pun diserahkan semuanya. Dikerat emas-emas. Ya, diserahkan kepada Raja Asyur, saudaraku. Saudara, tetapi ternyata tetap aja. Ya, tetap aja dikatakan bahwa sebenarnya itu adalah satu persekutuan. Itu adalah tindakan, ya, tindakan menggabungkan kekuatan atau tindakan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang salah. Sampai-sampai dikatakan sendiri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara baca tadi, ya, kita kembali, kita melihat dalam 2 Raja-Raja 18 tadi yang sudah kita baca, saudara, pada ayatnya yang ke-21, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu, dikatakan, yang patah terkulai. Ya. Jadi enggak ada kekuatan seharusnya. Malah bisa menusuk. Saudara, kadang-kala kan kita begitu ketika kita panik dengan masalah kita. Kita mulai mencari pertolongan kepada manusia. Bukannya nolongin, saudara, malah membuat kita celaka. Iya kan? Dipikir ini pertolongan. Tetapi ternyata yang kita harapkan itu tidak sesuai. Yang kita andalkan itu tidak sesuai. Ya. Dengan apa yang menjadi kebutuhan atau harapan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepada saya dan saudara saat ini. Ternyata hanya melakukan hal yang Tuhan mau
Yang Tuhan katakan sendiri tetapi enggan dilakukan oleh Yehuda saat itu. Seharusnya dilakukan tetapi firman Tuhan katakan enggan kamu lakukan. Disampaikan melalui Yesaya saat itu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Saudara, sebenarnya menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita, itu dengan cara apa? Mendekat kepada Dia. Mendekat kepada Tuhan. Ayo, mendekat kepada Dia. Ya. Bertobat dan tinggal diam. Kalau dikatakan di sini, saudaraku, mendekat kepada Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan pasti menemukan Tuhan. Orang yang datang hanya mencari berkat, dia hanya mendapat berkat tapi tidak menemukan Tuhan. Tapi orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan itu kan sumber segala-galanya. Tapi terkadang manusia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melakukan hal yang sebaliknya. Tetapi saya percaya, saudara, kita tetap mau datang kepada Tuhan, mencari wajahnya. Ya, cari wajahnya. Maka kita akan menemukan Dia. Kalau kita menemukan Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang engkau rasakan saat ini. Yang tidak berdaya, engkau tidak mampu, engkau merasa tidak ada kekuatan lagi. Mungkin selama ini engkau bertopang, dikatakan bahwa seperti tongkat bambu yang patah terkulai, yang bukan menolong, bahkan membuat menusuk kita dan sakit. Tapi datanglah kepada Tuhan. Ya, datang kepada Dia dan dikatakan bertobat. Bertobat. Bertobat ini apa? Bertobat dari pengharapan-pengharapan yang semu yang selama ini kita bangun. Pengharapan-pengharapan atau kekuatan-kekuatan yang semu yang selama ini kita bangun, saudaraku. Mari datang kepada Dia. Saudara, hari-hari ini dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Coba saudara perhatikan di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Iya, kita baca ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ini dikatakan saudara oleh Paulus. Kenapa dikatakan seperti ini? Ternyata di akhir zaman itu, dan sekarang ini adalah di akhir zaman, orang-orang tidak tahan mendengarkan akan kebenaran. Tidak kuat mendengarkan akan kebenaran. Karena apa? Ego kita, kehendak pribadi kita yang selalu kita kedepankan. Sehingga ketika kebenaran itu datang dalam kehidupan saya dan saudara, itu memanaskan telinga. Sehingga Paulus mengingatkan
di sini dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan karena akan datang waktunya. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Kadang-kala kita kepengen sesuatu yang pokoknya yang memuji-muji kita, yang menyegarkan telinga kita. Nah ini anak-anak Tuhan kadang-kala seperti ini. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mau di hari-hari terakhir ini justru kita mendapatkan kekuatan baru dan hal-hal yang murni, yaitu firman Tuhan yang murni. Supaya kita mengerti bahwa hanya Dialah tempat pertolongan kita. Jangan sampai kita dibutakan dengan hal-hal yang membuat kita mencari pertolongan di tempat yang lain. Saudara, seberapa berat tantangan yang kita hadapi hari-hari ini? Ya, seberapa berat? Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Seberapa berat tantangan, beban yang kita pikul, Tuhan sanggup menolong kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 38, saudaraku, dikatakan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-38. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya. Terus maju. Terus maju, walaupun tantangan seberat apapun, tantangan yang sepertinya membuat engkau payah, engkau tidak mampu lagi, terus maju. Karena ketika engkau bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ya, ada kekuatan yang baru, pasti. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terkulai, jatuh, tergeletak. Tangannya yang kuat itu siap memegang saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, asalkan jangan kita mundur, ya, jangan kita mengundurkan diri dari iman kita. Tetap percaya bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita. Percaya, Dia adalah penolong yang tidak pernah lelah. Manusia terbatas menolong kita, lelah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, mungkin saat ini engkau berkata bahwa, tetapi aku sudah sekian lama berharap, tapi kok tidak kunjung juga. Ya, tidak kunjung juga pertolongan itu. Firman Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara, jangan tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Ya, jangan pernah tawar hati. Ketika kita tawar hati, dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, maka akan kecil kekuatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Segala perkara, segala itu saudara isi. Perkara apa aja yang engkau tanggung saat ini yang membuat engkau tidak mampu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara bisa lihat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13 di situ. Segala perkara, isi apa aja perkaranya. Ya, sakitkah? Masalah keluarga, anak, orang tua, masalah usaha pekerjaanmu. Mungkin engkau tidak mampu lagi. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata bahwa aku tidak mampu lagi. Karena masalah satu belum selesai, yang kedua datang. Yang ke-1 dan kedua belum selesai, yang ketiga datang. Yang pertama, kedua, ketiga belum selesai, yang keempat datang. Sehingga sepertinya kita ada di dalam lingkaran geram.
Kita ada di Gerar itu. Gerar itu adalah lingkaran. Jadi sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Tapi pada waktu Tuhan semuanya akan terjawab sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Maka kita akan berkata bahwa Tuhanku, Tuhan yang ajaib tetap sama ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab Dia adalah satu-satunya penolong kita, ya. Dia adalah satu-satunya penolong kita. Jangan kita sama seperti Yehuda yang enggan untuk bertobat. Jangan sampai kita sama seperti Yehuda yang tidak mau mengutamakan Tuhan dan lari kepada Mesir untuk mencari pertolongan. Tetapi biarlah jadikan Allah itu satu-satunya penolong kita. Amin. Satu-satunya penolong kita. Oleh sebab itu ketika mungkin saat ini, hari-hari ini kita sudah salah melangkah. Saudara, pada ayat yang 15 dalam Yesaya 30 tadi, ambil itu. Ya. Ambil bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan dikuatkan. Ya, di situ letak kekuatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau katakan bahwa saya mau bertobat. Saya mau memulihkan kembali, mau arahkan hati saya, iman saya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya dalam kehidupanku. Ketika kita bertobat, dikatakan dan tinggal diam, maka di situ akan ada keselamatan bagi saya dan saudara. Amin saudara. Mari jadikan Tuhan satu-satunya penolong kita yang ajaib. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Kami merasa kami tidak mampu hari-hari ini tanpa Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Sungguh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak tinggal diam dalam hadirat-Mu, tapi kami sibuk mencari kekuatan-kekuatan lain. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami ya Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bahwa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau kekuatan kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kekuatan baru bagi setiap hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mau berketetapan hati. Kami
bangkit berdiri. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas masa, ku tenang sebab kau Allahku. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih, haleluya. Sebab Engkau sumber segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Engkau kekuatan kami. Kami taruh seluruh hidup kami, ketidakberdayaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapa Gembala. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Glory, 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 Terima glory. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Yesus, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, saat ini kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang sedang sakit,
yang tidak hadir Tuhan. Mari Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan jawaban bagi setiap umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah persoalan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, apapun itu juga Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang datang memberikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi bangsa ini, Engkau yang memimpin bangsa kami Tuhan. Kota kami, kota di mana kami datang memuji menyembah Tuhan. Kota di mana kami memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah menabur di dalam segala hal. Tuhan balas berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan pimpin sepanjang malam. Tuhan lindungi dan besok pagi Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Doa puasa selama 40 hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk dapat melewatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.